Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Belajar bahasa Inggris. Good morning, student. How are you? Good Good morning. morning. Good Fine. morning. Fine, thank you. Oke, Fine, thank you. saya berharap di MIBAS kalian juga mengembangkan kebahasaan karena ketika kalian kuliah kedokteran ataupun kuliah yang lain, bahasa Inggris itu juga dibutuhkan. Berbeda dengan zaman kami dulu. Kalau kami dulu sebelum skripsi itu tidak ada tes TOEFL. Kalau sekarang hampir semua kampus itu menjelang skripsi itu ada tes TOEFL dulu. Jadi tidak boleh mengerjakan skripsi ketika tes TOEFL-nya kurang dari berapa yang menjadi persyaratan dari pihak kampus masing-masing, nilainya berapa kayak gitu. Itu Jadi semua kalau jurusan, saya, Kak? iya. Jadi bukan hanya jurusan bahasa Inggris gitu ya, tapi matematika pun. Kami dulu ketika kuliah matematika, pendidikan matematika untuk jadi guru matematika, kami ada 2 kali mata kuliah bahasa Inggris. Jadi mengajarkan bahasa Inggris menggunakan matematika. Jadi rotok-rotok kagok gitu kan ya. Jadi lidah Indonesia disuruh ngomong bahasa Jawa secara lengkap kayak gitu. Jadi ketika saya dulu itu praktek ngajar gitu ya, ada dosennya, kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya apa gitu ya, kalimat kata apa gitu ya, tak omong bahasa Indonesia nih kayak gitu. Jadi sebaiknya memang untuk di kelas MIBAS di dalam keseharian di kelas ketika sudah masuk normal gitu ya, itu kalian biasakan menggunakan 3 bahasa itu gantian kayak gitu. Walaupun hanya sekedar bertegur sapa misalkan dulu. Kalau masuk di pelajarannya, kalau di bahasa Inggris kan kayak rada ruwet kayak gitu ya. Saya bilang 1999 aja ribet ya. Kadang-kadang kesuwen, akhirnya tak singkat 2000 minus 1 gitu ya. 2000 kurangi 1 mari kan ya. Tuh. Jadi tujuan pada awalnya dibentuk kelas MIPA berbasis bahasa itu adalah ketika kalian nanti kuliah maupun kerja dengan skill MIPA kalian, ketika kalian punya kemampuan bahasa asing yang mumpuni, kalian akan mendampingi pimpinan kalian sehingga kalian akan sering diajak kemana-mana. Itu suatu nilai tambah bagi kalian. Itu. Kalau ada event-event biasanya kami Memcus, Memsulis, wali kelas kalian Pak Jati gitu ya, akan membimbing kalian untuk bagaimana menjadi MC yang baik dan benar. Baik bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin kayak gitu. Nanti ada tim sendiri. Jadi ketika ada kegiatan di sekolah, kami menampilkan anak-anak bahasa untuk jadi MC yang kami bina. Kalau saya sih biasanya bagian sarana prasarananya gitu. Pak, butuh mic, kami siapkan. Kami butuh sound system untuk latihan, kami siapkan seperti itu. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan pembahasan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk-bentuk yang belum kita pelajari. Coba lihat di buku paket, buku paket halaman 16. Coba lihat buku paket halaman 16. Saya share screen. Saya beri judul penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk tertentu. Kalau yang lalu itu yang dasar-dasar, dikembangkan menjadi tipe-tipe soal berikut ini yang akan kita bahas. Sebelumnya coba saya lihat di Kuiper dulu.
di kelas 10 MIPA 3 bahasa, kelas 10 MIPA 3 bahasa, yang sudah bergabung 26 anak. Kalau yang Ziza itu adalah saya biasanya ngecek apakah kiriman saya itu sudah masuk di kelas kalian, gitu. Coba saya cek siapa saja yang belum mulai. Mohon maaf, saya tutupi nilainya ya. Aisyah sudah, Amanda sudah, Anggarda sudah, Anissa, Hasna sudah. Yang belum mulai Argia Zada Arkananta belum dikerjakan. Fitri sudah, Girly sudah, Indri sudah. Jennifer belum dikerjakan. Karina juga belum dikerjakan. Mahendra sudah, Manzila sudah, Muhammad Agling sudah, Muhammad Dani sudah, Nahda sudah, Pasha sudah, Priska Via sudah, Ratu Gania sudah, Regi Fata Wahyudi belum dikerjakan, ayo segera. Rizky Chandra sudah, Saadia sudah, Suryania Ageng juga belum dikerjakan, silakan segera dikerjakan nanti. Ubed belum, Firna belum, Priska belum, Zafira, Nasa, Raisa Fitri belum. Kalau Ziza Wulandari itu bukan, itu saya. Saya masuk jadi siswa juga. Apakah yang saya kirimkan itu sudah tepat sasaran atau belum, kayak gitu? Sudah sesuai yang saya kirimkan ke kelas itu atau belum? Jadi Wulandari itu adalah saya sendiri. Saya juga otomatis saya tidak mengerjakan, kayak gitu. Jadi yang belum ini segera mengerjakan. Saya batasi, saya tambahi waktunya sampai besok malam. Ya. Yang saya sebutkan tadi, anak-anak yang belum itu segera mengerjakan, atau kalau lupa belum bergabung di grup ya, belum bergabung di grup kelas, daftar kelas 10 MIPA 3. Saya kirim di chat ya. Saya kirim di chat ini, chat Zoom. Jadi saya kirim di sebetulnya chat apa chat? Chat ya. Kalau chat itu grafik. Jadi yang belum bergabung di grup silakan bergabung dengan kode kelas itu. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan, nanti saya batasi sampai besok malam. Oke, saya lanjutkan ke materi. Coba perhatikan buku paket halaman 16. Buku paket halaman 16. Kalau yang lalu-lalu, yang dasar-dasar itu adalah bentuk tunggal, tidak ada istilah pembilang dan penyebut. Tetapi soal-soal yang ada di uji kompetensi 1.5 pada buku paket halaman 16, itu ada yang bentuknya ada pembilang, ada penyebut, bentuk pecahan gitu ya. Ada yang nanti bentuk kuadrat, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi kami mengajarkannya dari yang dasar. Kalau dasarnya sudah paham, baru kita ajak mengenali, menyelesaikan soal-soal dengan bentuk-bentuk khusus atau tertentu. Sehingga dasar kalian mengerjakan sudah paham dan sudah kuat. Baik, coba sambil diperhatikan di layar, buku paket halaman 16. Untuk yang nomor 1A, itu nanti saya bahas yang nomor 1D bentuknya. Ya. Jadi 1A itu mirip dengan yang 1D. Yang saya bahas dulu adalah bentuk yang lebih aneh dulu. Yang nomor 1C.
itu pembilang dan penyebut ada variabelnya. Sedangkan yang nomor 1 A dan nomor 1D itu penyebutnya hanya konstanta, tidak ada variabelnya. Coba perhatikan di layar. Nomor 1C, nilai mutlak dari 3X ditambah 2 dibagi 3X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 3. Di sini bentuk lebih dari. Di sini bentuk lebih dari. Sehingga mengerjakannya boleh bentuk positif, negatif. Kita kerjakan bentuk positif, negatif. Kalau kita gabung pun nanti menyelesaikannya juga akan dipecah lagi seperti ini, negatif positif. Jadi biarkan bentuk yang seperti ini, kita kerjakan bentuk negatif dan bentuk positif. Bentuk yang negatif, maka negatif dari yang di dalam nilai mutlak. Seperti ini, negatif buka kurung, 3X ditambah 2 dibagi 3X dikurangi 1. Lebih dari sama dengan 3. Ketika ruas kiri kita bagi dengan negatif, negatif dibagi negatif jadi positif. Jadi tinggal turunkan yang di dalam kurungan. Kalau pembaginya negatif, maka tandanya berbalik. Kalau lebih dari sama dengan, maka jadi kurang dari sama dengan. 3 dibagi negatif 1, berarti jadi negatif 3. Saya hapusi aja, supaya nanti lebih paham. Ini tadi kebetulan dengan kelas yang sebelumnya sudah saya bahas. Oke, perhatikan di layar saja ya. Ini ada ruas kiri, ada ruas kanan. Tujuan kita menyederhanakan bentuknya dulu. Sehingga ruas kanan negatif 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Pak, tidak bolehkah Pak kalau dikalikan silang? Ketika soalnya adalah seperti bentuk yang nomor 1A atau 1D, itu masih boleh dikalikan silang. Kenapa yang ini tidak boleh? Karena di penyebut masih ada variabel 3X di sini. X di sini itu belum tahu bentuknya positif atau negatif. X itu nanti angkanya itu diganti positif atau negatif, atau nilai dari X itu nanti positif atau negatif belum tahu, sehingga tidak boleh dikalikan silang. Kalau kalian memaksa dikalikan silang, nanti jawabannya kurang. Misalkan hanya ada satu jawaban, padahal aslinya nanti ada 2 jawaban, seperti itu. Sehingga sekali lagi, ketika penyebutnya itu masih ada variabelnya, masih ada X-nya, maka tidak boleh dikalikan silang. Jadikan satu ruas ini. Negatif 3 kalau pindah ke ruas kiri, maka akan jadi positif 3 alias ditambah 3, betul. Ruas kanan tadi yang negatif 3 sudah pindah ke ruas kiri, maka ruas kanan tinggal 0. 3 itu boleh saya tulis 3/1. 3 dibagi 1. Seperti itu. Kemudian sekarang karena penyebutnya belum sama, samakan penyebutnya. Kita samakan penyebut. Tiga X dikurangi 1 dengan 1, KPK-nya, kalau di SD gitu ya, kalau angka dengan angka, kita cari KPK-nya, atau boleh dikalikan. Kalau sekarang 3X dikurangi 1 dikalikan 1, akan tetap 3X dikurangi 1. Maka 3X dikurangi 1 ini yang saya gunakan, yang kita gunakan menjadi penyebut. Sekarang, kalau 3X dikurangi 1, dibagi 3X dikurangi 1. Hasilnya kan 1 ya. 1 dikalikan 3X ditambah 2 tetap, yaitu 3X ditambah 2. Kemudian bentuk penjumlahan di sini, bentuk penjumlahan 3X dikurangi 1 dibagi 1 tetap, yaitu 3X dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan 3. Saya tulis 3 dikalikan buka kurung 3X dikurangi 1.
Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita sederhanakan. 3X ditambah 2. Kemudian ini kalikan ke dalam masing-masing. 3 dikalikan 3X dan juga 3 dikalikan negatif 1. 3 ini 3 dikalikan 3X maka jadi 9X. 3 dikalikan negatif 1 maka jadi Negatif 3. negatif 3. Kemudian kita sederhanakan, yang X kita kerjakan dengan yang X, yang ada variabelnya X, yang konstanta dengan konstanta. 3X ditambah 9X. 12X. 12X. Kemudian 2 dikurangi 3. Negatif 1. Negatif 1. Sampai di situ bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Pak, tadi saya masih kurang paham yang apa namanya 3x min 1 naik itu tadi, Pak. Oh, oke. Yang ini Yang ya? ini, iya. Iya. Saya hapus dulu, nggak apa-apa. Ini terlihat di kalian seperti ini atau ini terblok hitam? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Oke. Pak. Oke. Oh, sebentar. Internet stabil. Sebentar. Oke. Samakan penyebut. 3X dikurangi 1 dengan 1. Biasanya kita kalikan. 3X dikurangi 1 kalikan 1. Oh, tetap. Yaitu 3X dikurangi 1. Maka 3X dikurangi 1 itu yang kita gunakan sebagai penyebut. Kita samakan penyebutnya kan ya. Kita pakai ini. Kalau ini 3X dikurangi 1 dibagi 3X dikurangi 1 kan sama persis. Berarti hasilnya 1. 1 dikalikan 3X ditambah 2 tetap 3X ditambah 2. Kemudian bentuknya penjumlahan. Saya tulis bentuk penjumlahan. 3X dikurangi 1 ini dibagi 1. Hasilnya kan tetap 3X dikurangi 1. Kita kalikan dengan 3. Berarti 3 dikalikan, saya kurungi, 3X dikurangi 1. Sebenarnya gini, konsepnya menyamakan penyebut pengurangan pada pengurangan atau penjumlahan pecahan, itu secara konsep dasar sama dengan ketika bentuk angka, bentuk bilangan ketika di SD. Hanya saja yang mungkin membuat agak bingung, di sini sekarang bukan angka saja, tapi masih ada variabel. Terutama di sini ada X-nya, gitu ya. Sampai di sini sudah bisa dipahami seluruhnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi Pak Toto ya. Apakah di ruang Kiajar yang sekarang lomba adzan ada kendala teknis? Oke. Sekarang ini tadi ya, 3X ditambah 2 tetap. 3 ini dikalikan ke dalam. 3 dikalikan 3X, hasilnya 9X. 3 dikalikan negatif 1, hasilnya negatif 3. Oke. Kemudian kita sederhanakan, yang sama-sama ada variabel X-nya. Di sini ada 3X ditambah 9X, berarti jadi 12X. 2 dikurangi 3 itu hasilnya negatif 1. Penyebutnya tetap 3X dikurangi 1. Sampai di situ bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Sekarang sebelum saya lanjutkan,
Coba kalau bentuk seperti ini. Saya buat ke angka dulu ya. Saya buat ke angka dulu. Kalau 6 dibagi 2 itu hasilnya berapa? 3. 3. 3. Pak. Kemudian kalau 0 kalau 0 dibagi 2 Tak terhingga. 0. Nggak bisa. ada yang bilang 0, ada yang tak bisa gitu ya. Kita coba. Kalau yang tadi teman kalian ada yang jawab 0 tadi. Seperti ini mengembalikannya. 6 dibagi 2 tadi kan hasilnya 3. Kalau dikembalikan 3 dikalikan 2 itu kan hasilnya 6. Jadi betul kan ya? Maka kita kembalikan juga. Apakah betul kalau 0 dibagi 2 itu hasilnya 0? Kita kembalikan. 0 dikalikan 2 hasilnya 0. Betul kan ya? Berarti memang betul. Ya. Kalau Betul. 0 dibagi suatu angka, ya, 0 dibagi suatu angka, kecuali 0 ya, akan menghasilkan 0. Tapi kalau 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi kalau 0 dibagi suatu angka bukan 0, itu akan menghasilkan 0. Buktinya kalau dikembalikan seperti ini, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Coba kita kembalikan. 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Berarti kalau 0 dibagi 2 hasilnya 0, akan berlaku 0 dibagi 2 hasilnya 0, akan berlaku juga kebalikannya. Kalau 0 dikalikan 2 akan menghasilkan 0. Sekarang, kalau saya balik. Ini saya balik. 2 dibagi 0. Hasilnya berapa? Tak terhingga. Tak terhingga. Oke. Apakah tak terhingga dengan tak terdefinisi itu beda? Kalau tak terhingga itu ada jawabannya, tapi angkanya sangat besar sekali gitu ya. Wow alam gitu ya. Tapi kalau tidak terdefinisi, berarti memang tidak bisa dibagi. Misalkan nyoba angkanya, misalkan ya ada yang nyoba 0. 2 dibagi 0, misalkan hasilnya 0. Sekarang kita kembalikan. Apakah 0 dikalikan 0 itu hasilnya 2? Bukan. Kalau misalkan ada yang jawab 2, apakah 2 dikalikan 0 itu hasilnya 2? Bukan, harusnya 0. Kalau jawabnya tak terhingga, kalau misalkan 2 dibagi 0 jawabannya tak terhingga, kalau tak terhingga dikalikan 0, angka besar berapapun kalau dikalikan 0, pasti akan menghasilkan 0 gitu kan ya. Maka juga salah kalau jawabannya adalah tak terhingga. Yang betul adalah tidak terdefinisi. Kalau pengetikan di matematika memang otomatis dia agak miring. Kalau tulisan biasa, saya style teks dulu. Jadi kalau 2, suatu angka berapapun kecuali 0, kalau dibagi dengan 0, akan menyebabkan tidak terdefinisi alias tidak bisa dibagi. Maka kalau bentuk seperti ini, ada pembilang, ada penyebut, nanti ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu pertama kali adalah mencari pembuat 0. Artinya, pertidaksamaan apapun di sini sementara dirubah menjadi sama dengan. Dari sini
Dari 2 ini, 0 dibagi 2 menghasilkan 0, sedangkan kalau 2 dibagi 0 tidak terdefinisi. Dari 2 hal ini, kesimpulan yang dapat kita petik adalah pembilang boleh 0. Pembilang boleh 0. Tapi penyebut jangan 0. Karena kalau penyebutnya nanti 0, maka soal itu tidak akan bisa dikerjakan. Sehingga syarat dari bentuk pecahan adalah penyebut tidak sama dengan 0. Kita terapkan di situ. Sekarang pembilang boleh sama dengan 0 kan tadi ya. Saya ambil pembilangnya saja. 12x dikurangi 1. Itu sama dengan 0. Dari sini tadi, pembilang boleh 0, nggak apa-apa. Pembilang itu 0 boleh. Nanti masih menghasilkan suatu nilai. Jadi pembilang ini boleh 0. Jadi 12x dikurangi 1 sama dengan 0. Dari situ, kalau mencari X-nya berapa? Kalau dari sini. X sama dengan berapa? Sinyal aman 12 kan tambah. ya? 12. Aisyah? 1/12 mungkin, Pak. Iya, 1/12. Ini tadi siapa? Kadang kalau bicara kan naik ke atas kelihatan di sini, tapi ini tadi belum muncul di atas. Siapa itu tadi? Saya, Pak, Muhammad Denis Desa Bukastia. Oh, Muhammad Denis. Oke. Jadi kalau 12x sama dengan 1 kan ya? Kalau 12x sama dengan 1. Berarti kalau langsung mencari x berarti 1 dibagi 12. Jadi 1/12. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau yang penyebut sesuai ini tadi, ternyata kalau penyebut itu tidak 0, jangan 0. Penyebutnya jangan 0 supaya nanti bisa dikerjakan gitu ya. Maka syarat dari penyebut itu tidak sama dengan 0. Saya insert simbol, saya cari tidak sama dengan 0. Syarat dari penyebut adalah tidak sama dengan 0. Penyebutnya tadi ini apa? 3x dikurangi 1. X dikurangi 1. Ini tidak sama dengan 0. Penyebut itu yang bawah. Ini 3x dikurangi 1. Syarat tadi penyebut tidak sama dengan 0. Maka dari sini kalau mencari x, x-nya tidak sama dengan berapa? 1/3. 1/3. Negatif 1 pindah jadi 1. Kemudian itu 3x. Pindah ruas perkalian jadi pembagian. Jadi 1/3. Sekarang kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Saya ganti warnanya hitam saja. Sekarang ada 2 titik. Ya, 2 titik, yaitu 1/12 dan juga 1/3. 1/12 dengan 1/3 lebih kecil mana? Yang lebih kecil yang mana? 1/12. 1/12. 1/12. Iya. Semangka, satu semangka dibagi 12 orang, maka 12 orang itu masing-masing dapat yang lebih kecil-kecil. Daripada satu semangka dibagi cuma 3 orang, dapatnya masing-masing lebih banyak. Jadi 1/12 itu lebih kecil, maka kalau yang lebih kecil maka pada garis bilangan ditaruh yang sebelah kiri. Saya titik dulu.
ini sama dengan, ya, sesuai pada soal. Pada soal kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti ada sama dengannya, maka titik pada lingkaran itu diarsir tengahnya, bukan lubang. Itu 12. Buat ekspor 1/12. Oh, saya copy ini. Saya paste. 2 kali. Tidak perlu background, berarti no fill. Garisnya tidak dimunculkan, berarti no outline. Di garis ini kan hanya garis semu, tapi ketika di print atau di cetak gitu ya, tidak ada garis titik-titik semu itu. X-nya saya hilangkan. Itu kalau yang X sama dengan 1/12. Tetapi di sini X tidak sama dengan 1/3. Tidak sama dengan. Maka nanti lingkarannya di sini, titiknya itu jangan diarsir, tapi lubang. Saya copy dulu. Dua kali. Save fill-nya no fill, berarti kosong, lubang. Ya. Jadi ketika tidak sama dengan, maka lingkaran atau titiknya itu jangan diarsir. Artinya titik 1/3 tidak ikut jadi jawabannya nanti. Satu per 3 di sini nanti tidak ikut jadi jawabannya karena tidak sama dengan. Karena tidak sama dengan, maka 1/3 tidak ikut jadi jawabannya. Di sini nanti juga tidak diarsir yang berdarah. Berbeda dengan yang 1/12 karena sama dengan diarsir. Saya hapus pembuktian. Saya beri garis vertikal, baik yang 1/12 maupun yang 1/3. Saya copy paste. Ini, Pak. Ini. Jadi ada 3 daerah. Daerah sebelah kirinya 1/12, daerah antara atau daerah tengah antara 1/12 sampai 1/3, daerah kanan yaitu daerah lebih dari 1/3. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang boleh kita pilih satu angka yang bilangan bulat saja. Kalau pecahan agak ribet gitu ya. Boleh 1. Kalau 1 letaknya di mana kalau 1? Kalau Kanan, 1 Pak. sebelah Di kiri, samping 1/3. tengah atau kanan? Sebelah kanan kan ya? Daerah kanan, betul. Kalau angka 0? Kiri, Pak. Di kiri gitu ya. Jadi boleh kita nyoba 1, boleh nyoba 0, terserah. Tapi yang paling mudah angka 0. Pak, saya mau nyoba 1 juta, boleh. Cuman ngitungnya terlalu banyak, terlalu besar angkanya. Gitu ya. Kita coba angka 0. 0 berada di sini. 0 berada di daerah kiri. Sekarang artinya apa? X-nya kita ganti 0. Kita coba kalau X-nya diganti 0. 12X dikurangi 1 dibagi 3X dikurangi 1. Ketika X-nya diganti 0. 12 kali 0, 0. 0 dikurangi 1, negatif 1. Kemudian pada penyebut 3 kalikan X. X-nya tadi diganti 0. 3 kali 0, 0. 0 dikurangi 1, negatif 1. Berarti pembilang negatif 1, penyebut negatif 1.
Negatif 1 dibagi negatif 1 berapa? 1. 1. 1 itu kan bernilai positif. Maka daerah kiri itu bernilai positif. Kiri itu bernilai positif. Kita nyoba angka berapapun, pokoknya yang angkanya sebelah kiri, misalkan nyoba negatif 1, negatif 2, nanti juga menghasilkan nilai positif. Kalau suatu daerah sudah ketemu, daerah kiri sudah ketemu, daerah tengah, daerah kanan selalu berlawanan dengan sebelahnya. Kalau di sini positif, maka di sini nanti negatif, di situ jadi positif. Saya copy dulu yang jadi positif. Betul kah Pak? Gitu ya. Coba. Kalau A1 kan di sini ya. 1 itu kan di daerah kanan. Kita coba. Kalau X-nya kita ganti 1. X-nya setiap X kita ganti 1. 12 kali 1, 12. 12 kurangi 1, 11. 11. Jadi pembilang 11. Penyebut 3X. X-nya diganti 1. 3 kalikan 1, 3. 3 dikurangi 1, 2. 11 dibagi 2. 11 per 2 itu kan bernilai positif. Itu kan ya, bernilai positif. Daripada kita cari semuanya, kalau sudah ketemu satu daerah langsung sebelah-sebelahnya berlawanan. Di sini nanti menghasilkan nilai negatif. Daerah tengah ini bernilai negatif. Ini agak susah. Sepertiga setengah di mana kalau setengah? Setengah masih di kanan kan ya? Setengah masih di kanan. Seperempat ya. Seperempat ini misalkan. Seperlima, seperenam. Bisa dicoba. Sekarang kita lihat. Bentuk sebelum pembuat 0 itu kurang dari sama dengan. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya yang lalu, sudah saya tulis, jika kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka menggunakan daerah yang positif atau negatif? Negatif. 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 Nah, sekali lagi, ketika di sini itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka gunakan daerah yang negatif. Daerah yang negatif itu daerah sini. Lihat. Saya tambahkan garisnya. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Inilah daerah penyelesaiannya. Tidak saya arsip supaya tidak terlalu menutupi negatif itu. Jadi daerah penyelesaiannya yang ini itu masih bentuk yang negatif. Berikutnya kalau bentuk yang positif. Sekarang bentuk yang positif. Dari bentuk itu sesuai soal sama. Ya. Maka kalau bentuk positif, tanda nilai mutlaknya kiri dan kanan ini hilangkan. Tinggal copy paste dalamnya ke sini. Sama dengan tadi, 3 itu pindahkan ke ruas kiri, berarti kalau positif pindah ruas jadi negatif. Berarti dikurangi 3. 3 itu boleh ditulis 3 per 1. Samakan penyebut seperti tadi. 3x dikurangi 1 dengan 1. Kita pakai yang 3x dikurangi 1. 3x dikurangi 1 kalau dibagi 3x dikurangi 1 menghasilkan 1. 1 dikalikan 3x ditambah 2 tetap 3x ditambah 2. Untuk pengurangan, ya, pengurangan saya tulis pengurangan di situ. 3x dikurangi 1 kalau dibagi 1 tetap 3x dikurangi 1 dikalikan dengan 3. Saya tulis 3 dikalikan buka kurung 3x dikurangi 1. Hampir mirip dengan yang tadi. 3x ditambah 2 tetap negatif 3 kalikan 3x jadi negatif 9x. Negatif 3 dikalikan negatif 1 jadi positif 3. Dibagi
3X dikurangi 1, penyebutnya tetap lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan. Yang X dengan yang X. 3X dikurangi 9X. Berarti negatif 6X. 2 ditambah 3. Jadi 5. Penyebutnya tetap lebih dari sama dengan 0. Kita cari pembuat 0 seperti yang tadi. Pembilang sama dengan 0. Pembilangnya adalah negatif 6X ditambah 5. Sama dengan 0. Maka X sama dengan pindah ruas. 5 pindah ruas jadi negatif 5. Karena di sini masih negatif 6X. Kalau X mencari X berarti nanti dibagi negatif 6. Negatif 5 dibagi negatif 6. Negatif bagi negatif maka menghasilkan positif. Berarti positif 5/6. Kemudian dari yang penyebut. Ingat syarat dari penyebut tadi apa? Penyebut tidak sama dengan 0. Berarti 3X dikurangi 1 tidak sama dengan yang tadi ya. Berarti X tidak sama dengan 1/3. Ada 5/6, ada 1/3. Ada 5/6, ada 1/3. 5/6 itu kan sudah mendekati 1 gitu ya. Sedangkan kalau 1/3 itu masih 0,3333. Berarti 5/6 yang di sebelah kanan. 1/3 yang berada di sebelah kiri. Kali ini nyoba, kalau tadi kita pakai angka yang 0 gitu ya. Kalau yang tadi kita coba angka yang 0, sekarang kita coba yang angka 1. Kita coba yang angka 1. Kalau X-nya diganti 1 gitu ya. Negatif 6 dikalikan 1. Negatif 6. Negatif 6 ditambah 5. Negatif 1. Negatif 1. 3 kali X. X-nya diganti 1. 3 kali 1. 3. 3 kurangi 1. 2. Berarti negatif 1/2 kan ya. Negatif 1/2. Maka daerah 1 dan sekitarnya bernilai negatif. Kan kalau kita nyoba angka 1 agak ngitung gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan angka 0 enak. Kalau X-nya diganti 0, yang ada X-nya hilangkan ya sudah. Berarti lihat konstantanya. 5 dibagi negatif 1. 5 dibagi negatif 1. Maka hasilnya negatif 5. Berarti negatif. Kalau nyoba angka 0 dan sekitarnya, maka menghasilkan negatif. 0 dan di kiri ya. 0 itu kan di kiri. Maka menghasilkan negatif. Berarti yang tengah selalu berlawanan positif. Karena diminta ini tadi, diminta itu lebih dari sama dengan, kalau lebih dari sama dengan maka gunakan daerah yang positif. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Pak, kok ada 2? Tadi di negatif ada garis bilangan, di positif juga ada garis bilangan. Saya padukan di sini. Saya copy paste tadi ke sini. Mungkin yang barusan itu yang positif juga saya copy di sini. Sekarang kita gabung. Gabungan. Sekarang kalau kita gabung. Saya perkecil layar dulu supaya kelihatan. Ini. Ada negatif, ada 1/12. Ada 1/3, kemudian 1/3 lagi, 5/6. Kita ambil titik-titiknya saja. Kalau yang angka nyoba 0 sama 1 enggak usah. Sepertiganya kan dipakai 2 kali. Berarti dipakai di tengah. Yang paling kecil berapa? Negatif 1/12, taruh di kiri. Yang paling besar berapa? 5/6, taruh di kanan. Tadi kan 1/3-nya itu tidak diarsir lingkarannya, maka tidak diarsir. Kalau yang 1/12 dengan 5/6 diarsir, karena ada sama dengannya. Kemudian daerah penyelesaiannya tadi yang mana saja? Dari garis bilangan yang bentuk negatif tadi antara mulai 1/12 sampai 1/3 ini. Misalkan saya beri warna hitam. Jauh gitu misalkan.
hijau itu yang negatif, karena mulai negatif 1/12 sampai 1/3. Sedangkan kalau garis bilangan bentuk positif itu mulai 1/3 sampai 5/6 yang merah ini. Sekalian, tidak ada hitamnya. Ya. Nah, sedangkan yang ini, yang merah ini adalah yang positif. Antara 1/3 sampai 5/6. Ketika jawabannya seperti ini, biasanya itu kan kemarin numpuk jadi satu misalkan. Oh, numpuk jadi satu misalkan. Kemarin kan saya buat garis bilangan ya. Garisnya agak ke kiri, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, misalkan seperti itu. Nanti yang kena dua-duanya itulah daerah penyelesaiannya. Tapi kali ini tidak saya buat seperti itu. Misalkan saya buat seperti ini. Saya buat gitu aja. Saya buat garis. Karena ada 3 gitu. Ada 3 titik. Daerah yang negatif tadi antara 1/12 sampai 1/3. 1/12 sampai 1/3. Itu besar. Sedangkan untuk yang positif, bentuk positif itu antara 1/3 dengan 5/6. 1/3 dengan 5/6. Berarti ini. Ternyata ini daerahnya tidak ada yang double. Kalau kemarin kan misalkan daerah sini tidak memenuhi sama sekali, tidak ada garis. Daerah sini juga tidak ada garis. Tapi di sini itu ada yang gabung dua. Memenuhi dua-duanya, memenuhi negatif dan positif. Berarti itu sudah jawabannya. Ketika seperti ini, tidak ada yang double gitu ya, garisnya atas bawah misalkan seperti itu, maka ini digabung jadi satu. Maka ini digabung jadi satu. Kecuali ini tidak ikut jadi jawabannya. Kenapa? Karena tidak sama dengan. Ini tadi tidak sama dengan. Maka 1/3 tidak ikut jadi jawabannya. Sehingga jawabannya adalah himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X dengan syarat, karena di sini nanti antara, saya bentuk blok. Seperti ini. Daerahnya di antara 1/12 dengan 5/6, maka X lebih dari sama dengan 1/12 kurang dari 5/6, tapi tadi ada syaratnya. Kenapa? 1/3 tadi kan tidak diarsir, artinya tidak ikut jadi jawaban. Dengan syarat X tidak sama dengan 1/3 untuk X elemen bilangan real. Jadi kenapa ini juga ditambahkan? Kalau ini tidak ditambahkan, kalau ini tidak ditulis, gitu ya, maka dianggap 1/3 ikut termasuk dari jawabannya. Padahal di sini tadi kan tidak sama dengan. Ya. Ini tadi tidak sama dengan 1/3.
Di sini juga tidak sama dengan 1/3. Berarti 1/3 tidak ikut jadi jawabannya. Maka di sini tetap harus ditulis B. Tidak sama dengan 1/3. Sampai di situ bisa dipahami, lumayan panjang kan ya? Kalau yang kemarin-kemarin kalian sudah paham, insya Allah yang ini bisa dipahami. Tapi kalau yang kemarin-kemarin masih agak bingung, ini agak susah dipahami. Jadi kami mengajarkannya bertahap, dari bentuk yang gampang dulu, yang lebih mudah, baru ke tahap berikutnya yang lebih susah bentuknya. Pak mau tanya, Pak. Iya, silakan. Ya, silakan Mahendra kalau mau tanya. Yang di tabel tadi yang fungsinya negatif sama positif apa, Pak? Yang di sini. Ya, yang Yang di ini. tabelnya itu. Negatif positifnya itu. Ya. Yang di dalam kotak ini tadi kan menandakan, oh kalau yang bentuk negatif itu kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah penyelesaiannya itu yang negatif. Maka inilah daerah penyelesaian untuk bentuk yang negatif. Sedangkan untuk yang bentuk positif itu di sini lebih dari. Maka gunakan daerah yang lebih dari. Kalau kemudian itu saya copy paste ya. Saya copy paste ke sini supaya melihatnya lebih gampang. Jadi satu baris, satu kolom untuk kelihatan. Sekarang yang tanda positif atau negatif itu tidak berpengaruh lagi. Karena dari bentuk yang negatif tadi daerah penyelesaiannya daerah yang saya kotai ini sudah. Sedangkan daerah positif itu daerah penyelesaiannya juga yang saya kotai ini. Baru digabung dari dua kotak ini. Itu menghasilkan itu. Ya. Sekarang sudah tidak dipakai lagi di sini, di gabungan. Itu hanya mengisyaratkan sebagai jawaban dari bentuk yang negatif. Kalau ini bentuk yang positif. Jadi bukan selamanya gini loh ya. Kalau yang bentuk negatif itu hasilnya selalu yang negatif, tidak. Tergantung angkanya. Apakah sudah bisa dipahami? Ketika di sini tidak perlu menuliskan positif negatif. Tinggal gabung aja naruh. Oh, antara 1/12 dengan 1/3. Oh ini saya gabung jelek gitu ya. Sebelum saya taruh ini. Kemudian di sini juga antara 1/3 dengan 5/6 taruh di situ. Oh ternyata ada dua daerah sini, kiri ini dan daerah kanan gitu ya. Maka dua-duanya digabung jadi satu untuk jadi daerah penyelesaian. Oh, ini sebaiknya garis yang ini sampai di situ ada pertanyaan lagi? Maka digabung sudah jadi satu. Yang kiri 1/12, yang paling kanan 5/6. Berarti X lebih dari sama dengan 1/12, berarti sebelah kanannya 1/12, tapi kurang dari sama dengan 5/6. Stop sampai 5/6. Artinya seperti itu. Dengan syarat, ini tadi ada syarat penyebut tidak sama dengan 0. Yang menghasilkan X tidak sama dengan 1/3. Maka 1/3 itu tidak ikut jadi jawabannya. Makanya tadi lingkarannya tidak diarsir. Dan juga sebagai syarat di sini. X tidak sama dengan 1/3 untuk X elemen bilangan real. Sudah? Oke, lanjut. Kalau bentuk yang nomor 1D, yang bentuk nomor 1D ini penyebutnya tidak ada X-nya. Penyebutnya tidak ada X-nya. Jelas berarti di sini. Maka boleh dilangsung.
seperti trik yang lalu, kalau kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang di dalam nilai mutlak taruh di tengah, simbolnya sama-sama kurang dari, 7-nya di kanan, yang di kiri negatifkan. Kalau di sini 7, maka jadi negatif 7. Kalau di sini 5, jadi negatif 5. Tujuan kita mencari X, berarti dibagi 4 ini kita lawan. Kalau dibagi 4, lawannya dikalikan 4. Maka saya kalikan 4. Kalau yang tengah dikalikan 4, yang kanan juga dikalikan 4, yang kiri juga dikalikan 4. Negatif 7 kalikan 4, negatif 28. Ini 4 dibagi 4. Ya, saya dulu kalau di kelas bilangnya gini. 4 dibagi 4 itu saya bunyikan gini. 4 dicoret dengan 4 gitu ya. 4 dibagi 4, 1. Dikalikan 2x dikurangi 3, tetap 2x dikurangi 3. 7 dikalikan 4, 28. Terus, untuk menghilangkan dikurangi 3, maka kita lawan dengan ditambah 3. Kalau yang tengah ditambah 3, yang kanan juga ditambah 3, yang kiri juga ditambah 3. Hutang 28 mengembalikan 3. Hutangnya jadi 25. Yang tengah 2x, karena hutang 3 mengembalikan 3-nya sudah habis. Kemudian yang ruas kanan, 28 ditambah 3, itu hasilnya 31. Tujuan kita mencari X, ini masih 2X, maka semua ruas dibagi dengan 2. 2X dibagi 2, 31 dibagi 2, negatif 25 dibagi 2. Sehingga yang tengah. Ya. Jadi kalau yang tengah dibagi 2, yang kiri juga dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2. Berarti 2 dicoret dengan 2, tinggal X. Yang kiri jadi negatif 25/2. Yang kanan jadi 31/2. Maka himpunan penyelesaiannya sesuai, tinggal nulis ulang ya. X lebih dari negatif 25/2 kurang dari 31/2 untuk X elemen bilangan real. Kalau yang ini lebih mudah ya. Ada pertanyaan kalau yang ini? Sudah bisa dipahami? Saat ini ada yang lomba adzan ya. Kalau kemarin lomba pembacaan teks proklamasi, hari ini sepertinya lomba adzan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Lanjut. Sekarang nomor 1, tapi saya pilih yang 1P. Yang kalau yang tadi kan sudah bentuk yang pembagian. Di soal-soal di situ ada yang bentuk seperti persamaan kuadrat, bentuk kuadrat. Di sini ada nilai mutlak dari 2x ditambah 3 dikuadratkan, dikurangi 2x ditambah 3, sama-sama nilai mutlak gitu ya, lebih dari sama dengan 6. Kalau nilai mutlaknya sama, ini sama persis, kita boleh memisalkan. Di sini, jika nilai mutlak dari 2x ditambah 3 itu, sementara saya ganti P, apakah harus P? Tidak. Boleh Y, boleh A. Yang penting jangan X lagi, karena X sudah dipakai di situ. Maka bentuknya itu akan menjadi nilai mutlak tadi kan diganti dengan P. Berarti P dikuadratkan, dikurangi P, ini kan P, lebih dari sama dengan 6. Tapi kalau di sini ada koefisiennya, misalkan di sini ada 5-nya gitu ya, berarti artinya 5P. Tapi karena di sini tidak tertulis, artinya 1. Boleh tidak ditulis. Sampai di situ bisa dipahami?
Bisa, Pak. Ini 6 yang di ruas kanan, 6 yang di ruas kanan, saya pindahkan ke ruas kiri, berarti jadi apa? Negatif 6. Dikurangi 6. Betul. Coba sih di kertas oret-oretan kalian, ini cari pemfaktorannya. Kita cari pembuat 0 gitu ya. Kita pembuat 0. Sekarang kalau mencari pembuat 0 artinya ini pertidaksamaan apapun dirubah jadi sama dengan dulu. Coba faktorkan ini nanti. P dikurangi atau ditambah berapa dikalikan P ditambah atau nanti dikurangi berapa. Silakan ini dicoba dulu. Kira-kira angkanya berapa? Bentar, ada tamu sebentar. Plus 2 minus 3, Pak. Rizky Chandra berapa? Plus 2 minus 3. Ditambah 2 dikurangi 3. Sekarang kita cek. Gitu ya. Depan dikalikan depan, berarti P dikalikan P. P kuadrat, betul? Depan dikalikan belakang, P ini dikalikan negatif 3. P dikalikan negatif 3 berarti negatif 3P. Sekarang belakang kalikan depan, 2 dikalikan P ini. 2P. Tadi hutang 3P, mengembalikan 2P. Berarti kan negatif 1P. Betul berarti ini ya. Belakang dikalikan belakang, 2 dikalikan negatif 3, jadi negatif 6. 6. Yang lain bisa memahami itu ya? Bisa, Pak. Kalau misalkan takut salah, boleh pakai rumus ABC, tapi agak panjang. Seperti yang pernah saya bahas yang lalu ya. Dari sini, maka kalau saya langsung, P sama dengan berapa? P ditambah 2 sama dengan 0. Hah? Kalau P, negatif 2. Aisyah. P ditambah 2 sama dengan 0. Kalau pindah ruas jadi negatif 2. Atau, sebentar. Maaf. Mencari simbol atau. Kalau P dikurangi 3 sama dengan 0, maka P sama dengan berapa? 3 Plus 3. Ya. P-nya sama dengan 3. Sampai situ bisa dipahami ya. Sama. Lagi-lagi kita harus membuat garis bilangan. Karena di sini ketemunya pertidaksamaan. Kalau ketemu pertidaksamaan nanti ketemunya kadang lebih banyak kita butuhkan garis bilangan. Kecuali untuk hal-hal tertentu yang tidak butuh garis bilangan. Kalau sudah jelas kelihatan gitu ya. Kalau sudah seperti ini, X-nya sudah di tengah, lebih dari negatif 25/2, kurang dari 31/2, tidak perlu garis bilangan karena di situ sudah jelas. Sedangkan kalau seperti ini tadi kan aslinya masih soalnya adalah pertidaksamaan.
Ini pertidaksamaan. Tapi sementara kita rubah menjadi persamaan, supaya titiknya tahu. Titik berapa saja? Oh, berarti dari sini titiknya adalah negatif 2 dengan negatif 2 dan 3. Negatif 2 dan 3. Jadi kita buat garis bilangan. Ini supaya tahu juga ya cara gambar, cara membuat mengetik matematika, menggambar di Microsoft Word. Kenapa saya pakai text box? Supaya nanti mindahnya gampang. Dan kalau kadang-kadang kan ada yang pakai teman-teman guru kadang-kadang tidak pakai itu tapi di spasi gitu ya. Ketika kita enter mencelat semuanya. Tapi kalau pakai text box aman, tidak mencelat. Terus kalau kita copy paste, kita geser-geser juga bisa lebih akurat. Negatif 2 dengan 3, otomatis yang negatif itu yang di kiri. Yang lebih kecil yang di kiri. Negatif 2 sudah, kemudian kita buat yang 3. 3-nya saya taruh di sebelah kanan. Oke. Kita batasi ada 3 daerah di situ. Ada daerah kiri, ada daerah tengah. Nah, jadi ada daerah kiri yaitu kurang dari negatif 2, ada daerah tengah-tengah antara negatif 2 dengan 3, ada daerah kanan yaitu lebih dari 3. Sudah? Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Pak. Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Nah, oke. Mau nyoba angka berapa di sini? Boleh 0, boleh 1, boleh terserah. Oke. Tapi yang sekali lagi tidak harus 0. Tapi yang paling mudah itu menggunakan angka 0, nggak pakai ngitung gitu ya. Kalau X-nya saya ganti 0. Saya misalkan saya pakai angka 0 di sini. Saya pakai angka 0. Masukkan ke sini. Atau boleh ke sini. Kalau P-nya diganti 0, sekarang bunyinya P karena di sini tentang P. Kalau P-nya diganti 0, 0 kuadrat 0. Dikurangi 0 tetap 0. 0 dikurangi 0 dikurangi 6 ya. 0 dikurangi 6 itu berapa? Negatif 6. Negatif 6. Berarti di daerah kiri ini bernilai negatif. Di sini bernilai negatif. Pak, bukannya 0 itu di tengah-tengahnya ya? Oh iya, mohon maaf. Ya, untung diingatkan. Ya, sorry. Ya, di sini negatif 2 ya. Negatif 2 dengan 3, berarti 0 itu berada di tengah-tengah. Terima kasih. Itu. Kalau X, sorry, ini tadi P. Kalau P-nya kita ganti 0, 0 kuadrat 0.
dikurangi 0, tetap 0. 0 dikurangi 6, negatif 6. Berarti negatif kan ya? Negatif 6, berarti negatif. Maka daerah sekitarnya 0. Daerah sekitarnya 0. Kalau kita nyoba 1 pun, 2 pun juga akan seperti itu. Negatif 1 pun juga akan menghasilkan nilai yang negatif. Samping-sampingnya selalu berlawanan. Berarti yang di sini itu positif. Sekarang kita lihat pertidaksamaannya tadi ini itu lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti gunakan daerah yang mana? Positif atau negatif? Positif. Positif. Jadi, oh lebih. Kalau lebih berarti positif. Oh kurang berarti pakai yang negatif. Lebih dari sama dengan atau lebih dari gunakan daerah yang positif. Maka daerahnya ini. Daerah sebelah kirinya negatif 2. Oh sebentar. Sekalian yang pakai ada panahnya aja. Sebelah kirinya negatif 2 berarti kurang dari sama dengan negatif 2. Kalau yang sebelah kanannya 3 berarti lebih dari sama dengan 3. Sehingga di sini nanti ada 2. Sehingga kalau ditulis P kurang dari sama dengan negatif 2, sebelah kirinya negatif 2, atau P sebelah kanannya 3, berarti lebih dari sama dengan 3. Dari sini, oh sebelah kirinya negatif 2, berarti kurang dari, karena di sini diarsir, maka ada sama dengannya. Maka P kurang dari sama dengan negatif 2. Atau, ini simbol atau seperti V itu, sebelah kanannya 3. Sebelah kanan itu berarti lebih dari, diarsir berarti lebih dari sama dengan 3. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini yang ikut lomba apa itu? Cerdas cermat, apa? Ya, perwakilan yang lomba apa itu? Otak cerdas tak apa itu? Asal otak, Pak. Otak. Saotak, Pak. Asal otak, Pak. Oh ya, itu siapa di kelas ini? Saya, Angger, sama Angling. Rizky Chandra, Angling sama Anggar Angger. sama Anggring. Anggar. Oke. Ya, jadi sampai di sini bisa dipahami sebelum saya lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Tadi di awal itu nilai mutlak yang sama ini kan kita ganti dengan P ya. Jadi nilai Iya. mutlak dari 2X ditambah 3 itu sama dengan P. Saya tulis ulang di sini. Sedangkan P-nya itu ada 2 versi. P-nya ada 2 versi. Bisa kurang dari sama dengan negatif 2 atau bisa lebih dari 3. Sekarang kita analisis. Kalau nilai mutlak itu adakah yang kurang dari negatif? Nilai mutlak itu kan menghasilkan nanti positif, tidak ada yang menghasilkan nilai negatif. Nah, kalau saya tulis di sini untuk yang P kurang dari sama dengan negatif 2, berarti kan P-nya diganti ini kurang dari sama dengan negatif 2. P ini diganti kurang dari sama dengan negatif 2. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak ada bentuk nilai mutlak yang bernilai negatif.
Nilai mutlak dari 7 itu 7. Nilai mutlak dari negatif 7 berapa? Positif 7 juga. Maka tidak ada yang bernilai negatif. Maka di sini tidak berlaku yang ini. Maka ini tidak berlaku. Jadi hati-hati ya. Ketika soalnya pertidaksamaan, ini masih dilanjutkan. Tapi kalau ketika soalnya persamaan, maka di sini kan juga dilanjutkan. Tapi di sini kan nanti bentuknya sama dengan gitu ya. Ini sama dengan. Yang bisa dikerjakan hanya untuk yang P lebih dari sama dengan 3. P lebih dari sama dengan 3. P ini diganti lebih dari sama dengan 3. Saya tulis di situ. Boleh kita kerjakan dengan cara trik yang hampir mirip dengan pengurangan gitu ya. Biar lebih cepat boleh. Tapi nanti di akhir harus ada yang dirubah. Kalau yang kurang dari atau kurang dari sama dengan kan di sini tandanya kurang dari sama dengan gitu ya. Tapi karena di sini lebih dari sama dengan, tandanya juga lebih dari sama dengan, tandanya juga lebih dari sama dengan. Ini menggunakan trik cepat sudah. Kalau di situ 3, ini 3, maka di sini negatifnya. Berarti negatif 3. Untuk menghilangkan ditambah 3, berarti semua ruas kita kurangi dengan 3. Kita lawan. Kalau di sini ditambah 3, lawannya dikurangi 3. Berarti ini dikurangi 3. 3 kurangi 3, 0. Negatif 3 dikurangi 3. Hutang 3, hutang lagi 3. Hasilnya negatif 6. Ini tadi kan 3 dikurangi 3 habis. Berarti jadi tinggal 2X. Untuk menghasilkan X saja, berarti yang tengah ini harus kita bagi 2. Kalau yang tengah dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2. 0 dibagi 2, hasilnya tetap 0. Yang kiri juga dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Hati-hati di sini. X, apa ini bacanya? Bacanya bagaimana ini? Coba anggar apa anggar? Anggar atau angger? Anggar, Pak. Anggar. Oke. Anggar ada anggar? Anglingnya wis, angling. Bacanya bagaimana angling? X kurang dari min 3, X lebih dari 0. Nah, Kurang dari sekarang, sama dengan. kalau digambarkan pada garis bilangan, kurang dari negatif 3 itu ke arah mana? Kurang Kiri, Pak. Negatif 3. Ke kiri. Nah, kalau kurang dari, baik ada sama dengannya atau tidak, itu berarti ke kiri. Sebelah kirinya negatif 3 gitu ya berarti. Lebih dari Ya. 0, lebih dari 0 itu berarti kan ke kanan. Iya, Pak. Kan nggak nyambung ya. Mencar, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ngerti maksud saya? Kalau misalkan saya buat garis bilangan, 4 menit lagi, coba. Saya coba bisa. Jadi kalau misalkan negatif 3 itu kan di kiri, ke kiri gitu ya. 0 itu ke kanan. Mencar berarti. Berarti yang lebih tepat penulisannya adalah X kurang dari, sesuai bacanya tadi ya. Bacanya tadi kan X kurang dari sama dengan negatif 3. Berarti kan kalau negatif 3 berarti kan ke kiri gitu ya arahnya. Atau X lebih dari sama dengan 0. Berarti kan ke kanan. Kalau mencar, ya, ke kiri, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, maka ada bentuk ataunya seperti ini. Tapi kalau ngumpul di tengah,
Kalau ngumpul di tengah, enggak, secara gambar. Nah, tidak seperti ini. Kalau ngumpul di tengah, daerahnya yang ini, bukan kiri ke kanan ya, tapi di antara 1/3 dengan 5/6, maka X-nya yang di tengah penulisannya. Bisa dipahami itu? Sekali lagi, biasanya itu kan bentuknya itu selalu di sini kurang dari. Kalau ngumpul ya, kalau X-nya yang di tengah. Kalau X-nya yang di tengah selalu kurang dari bentuknya, tulisannya. Tapi kalau ini lebih dari, berarti artinya dia mencar. Maka ditulisnya seperti itu. Jadi sekali lagi, bagi yang nama-namanya tadi tidak saya sebutkan, berarti belum ada di grup kelas Kuiper, silakan masuk, lihat di chat. Ya, di chat itu sudah saya ketikkan kode Kuipernya. Kemudian yang belum mengerjakan juga silakan dikerjakan. Saya batasi sampai, itu sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu kan ya. Saya batasi sampai besok malam. Setelah itu otomatis tertutup. Sampai di situ, nanti file ini saya berikan. Sampai di situ, apakah ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Pak. Bagi yang nantinya ikut lomba asa otak, karena kebetulan saya yang diminta membuat soal matematika, silakan pelajari yang sudah kami ajarkan. Jadi saya diminta membuat soal yang sudah diajarkan, bukan yang belum diajarkan. Sepertinya matematika hanya satu kok. Saya hanya pakai matematika wajib saja. Saya tidak membuat soal matematika peminatan. Otomatis kan anak IPS tidak ada matematika peminatan. Tapi kalau matematika wajib kan sama. Ya. Jadi supaya imbang. Kalau nanti diberi soal matematika peminatan, anak IPS tidak ada matematika peminatan. Adanya hanya matematika wajib. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja ya teman kalian. Bagi yang merasa belum mengerjakan di Kuiper, silakan dikerjakan. Yang belum bergabung di kelas juga silakan bergabung ke kelas dulu tentunya, baru bisa mengerjakan. Ya. Pak. Ya. Tugasnya minggu kemarin bagaimana, Pak? Oh, yang apa itu lupa saya? Yang LKS halaman 10. LKS halaman 10 yang 3B, Pak. Yang nomor 3B. Kedua ruas dikuadratkan. Kalau kedua ruas dikuadratkan, itu nanti bentuknya jadi bagaimana itu? Ruas kiri nanti kan jadi 16x kuadrat ya. Atau nanti saya sisipkan di file ini aja ya. Saya sisipkan pembahasannya di file ini, nanti saya tambahkan di situ. Karena kalian juga harus beristirahat, mungkin ada yang belum sarapan, belum minum gitu ya. Nanti disambung oleh mata pelajaran berikutnya. Saya tadi lupa langsung bahas soal berikutnya, belum lihat yang itu. Jadi nanti saya tuliskan di situ. Saya berikan nanti filenya. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup sekian dulu. Silakan dipahami baik-baik, terutama yang nantinya lomba. Lombanya hari apa asa otak itu? Sabtu. Sabtu, Pak. Berarti Sabtu kalian ke sekolah. Oke. Sepertinya itu kelas 10 dengan kelas 10, kelas 11 dengan kelas 11, 12 dengan kelas 12. Berbeda dengan lomba apa itu namanya? Lomba baca proklamasi sama adzan, itu dicampur jadi satu bisa. Tapi kalau matematika asa otak mungkin materi yang kelas 10 otomatis belum menerima materi yang kelas 11 dan 12, sepertinya seperti itu. Jadi mungkin nanti ada juara per jenjang kelas. Oke, selamat belajar, dilanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.